Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan jurnal yang sudah saya cari mengenai materi struktur DNA. Jadi langkah pertama saya ke ChatGPT. Lalu ChatGPT memberikan saya saran jurnal yang berjudul Beyond the Double Helix DNA Structural Diversity and Function. Eh, lalu jurnal ini terakreditasi Q1. Lalu saya menanyakan keterkaitan eh, lalu saya menanyakan rumusan masalah terkait jurnal yang sudah saya cari, lalu ChatGPT memberikan saya beberapa rumusan masalah. Eh, lalu kan saya menanyakan struktur DNA itu terdiri dari heliks ganda dan terdiri dari polinukleotida yang saling berpilin. Masing-masing nukleotida memiliki tiga komponen seperti gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Apa keterkaitan jurnal tersebut dengan materi yang saya sebutkan? Lalu ChatGPT menjelaskan yang mengenai yang pertama helix ganda, yaitu jurnal ini menegaskan bahwa model klasik Watson-Crick BDNA adalah titik awal pemahaman struktur DNA. Lalu yang kedua, polinukleotida yang saling berpilin. Jurnal ini menunjukkan bahwa DNA terdiri dari dua untai antiparalel yang saling berpilin membentuk helix. Yang ketiga, komponen nukleotida. Jurnal ini membahas detail tentang interaksi antar gugus kimia, seperti ikatan hidrogen antara basa nitrogen, peran gugus fosfat dalam membentuk tulang punggung helix dan kelenturan, peran air yang berinteraksi dengan gula dan fosfat dalam menjaga stabilitas DNA. Ringkasannya, materi dasar DNA, helix ganda, polinukleotida, tiap nukleotida terdiri dari gula tambah fosfat tambah basa. Jurnal ini memperluas materi dasar yang saya sebutkan. Lalu, eh, saya menanyakan lagi mengenai jurnal pertama yang sudah saya cari, eh, tentang jawaban yang berasal dari jurnal tersebut. Lalu, JTPT menjawab jawaban dari permasalahan. Kan saya menanyakan rumusan masalah pertanyaan dari saya yaitu bagaimana struktur non-kaonik DNA dapat mempengaruhi regulasi gen, replikasi, dan transkripsi. Jadi ChatGPT membalas jawaban dari jurnal tersebut yaitu yang pertama G quadruplex atau G4 DNA. Struktur empat untai yang terbentuk pada daerah kaya guanin tidak tersebar acak di genom, tetapi cenderung ada di daerah promotor gen penting, termasuk onkogen. Perannya itu dapat mempengaruhi transkripsi dan terlibat juga dalam replikasi DNA dengan menunda atau memodulasi pergerakan replikasi. Yang mempengaruhi transkripsi tadi dengan menghambat atau memfasilitasi pengikatan faktor transkripsi. ZNA atau helicidal terbentuk pada sekuensi GC bergantian dengan superpol negatif. Perannya dapat berhubungan dengan ketidakstabilan genetik, tetapi juga fungsi dalam respon imun melalui protein pengikat ZNA. Holiday junction dan bentuk persimpangan penting dalam rekombinasi DNA yang berhubungan dengan replikasi dan perbaikan. Jawaban dari jurnal pembandingnya yaitu G quadruplex berkaya di darah promotor dan 3 UTR. Bisa mengaktifkan atau menghambat ekspresi gen tergantung orientasi dan lokasi relatif transcription start site dan stabilitas dipengaruhi epigenetik, misalnya metilasi sitosin. ZDNA diperkaya di promotor, bisa bertindak sebagai elemen batas nukleosom untuk membuka kromatin lalu memudahkan transkripsi. Namun hasil penelitian tersebut juga bervariasi. Pada beberapa gen berperan sebagai aktivator, pada yang lain sebagai represor. R-loops terbentuk saat RNA hibridisasi dengan untai cetakan DNA selama transkripsi, memiliki peran dalam pengaturan ekspresi gen, epigenetik, dan pembentukan LNC RNA regulatori. Namun akumulasi bisa menyebabkan kerusakan DNA. Hubungan jurnal tersebut dengan bidang farmasi yaitu targeting G quadruplex dengan molekul kecil seperti stabilisator atau inhibitor merupakan strategi pengembangan obat kanker karena banyak onkogen dipengaruhi G4 DNA. Pemahaman tentang ZDNA, loop, dan struktur non-G lainnya membuka peluang terapi gen dan epigenetik. Dengan kata lain, penelitian struktur DNA non-kanonik ini sangat relevan untuk drug design berbasis DNA. Jawaban dari uh,
Jadi kesimpulannya, eh, struktur DNA non-kanonik terkait langsung dengan regulasi gen, bekerja melalui interaksi dengan faktor transkripsi, pembentukan kromatin terbuka, modulasi RNA, PI, dan kontrol epigenetik. Perbandingan keduanya, kalau jurnal pertama tadi menekankan dasar struktural, kalau jurnal yang kedua menambahkan bukti eksperimental terbaru berbasis teknologi high throughput sequencing. Ini jurnal pertama yang sudah saya translate. Di sini dijelaskan penentuan struktur materi genetik DNA Harris ganda oleh peneliti Watson, Spring, Franklin, dan Wilkins pada tahun 1953 dengan persetujuan bersama merupakan tonggak penting dalam bidang biologi. Penelitian ini menggunakan metodologi difraksi surat sinar X yang bergantung pada susunan molekul DNA polimer yang sejajar dan semi kristalin untuk membahas pola difraksi yang mewakili rata-rata semua urutan DNA tersebut. Jurnal yang kedua yang sudah saya translate terakreditasi Q1 juga. Struktur sekunder non-kanonik sedang mempengaruhi ekspresi gen pada tingkat DNA dan RNA yang berperan penting dalam regulasi gen. Namun demikian, peran struktur sekunder DNA dan RNA dalam regulasi transkripsi dan pasca transkripsi masih belum sepenuhnya dipahami. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.